Faedah keempat, wa makna qauluhu ta'ala ba'athna ay arsalna. Wa kalimatul ba'ath tuha bil hayat. Wa dzalika bi anna man ata'a ar-rasul alaihi wassalatu wassalam fa innahu fi hayatin. Ini yang jarang terfahami oleh orang. Adapun makna ba'athna kami bangkitkan. Maknanya kami utus. Kenapa tidak walaqad arsalna, tapi kenapa ba'athna? Karena kata ba'athna mengisyaratkan dibangkitkan untuk hidup. Tadinya mati. Bangkit itu kan maknanya berdiri dari posisi tadinya apa? Mungkin berbaring, mungkin duduk, kan gitunya. Bangkit kamu. Kalau bangkit berarti berdiri, hidup. Inilah ba'ats. Kenapa para nabi, para rasul disebut ba'atsna, kami bangkitkan? Ini mengandung makna siapa yang taat kepada Rasul, kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul, maka jiwanya hidup. Allah menyatakan dalam Al-Quran, awaman hayya man kana mayyitan fa ahyainahu. Bukankah tadinya dia ini mati kemudian kami hidupkan? Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang beriman, penuhi panggilan Allah dan Rasulnya kalau Allah Rasulnya mengajak, menyeru kamu kepada apa-apa yang menghidupkan kamu, kepada apa-apa yang membuat jiwa kamu hidup. Hidupnya jiwa kalau termasuki oleh wahyu. Makanya salah satu sebutan untuk wahyu adalah ruh. Karena fungsi wahyu seperti ruh, menghidupkan yang tadinya mati. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad ruh dari perintah kami. Allah mewahyukan ruh, maknanya mewahyukan Al-Quran yang disebut dengan sebutan ruh, karena salah satu fungsi Quran seperti ruh, menghidupkan. Quran disebut syifa karena berfungsi mengobati. Quran disebut zikr karena berfungsi mengingatkan. Quran disebut furqan karena berfungsi membedakan hak dan batil. Quran disebut nur, cahaya, karena berfungsi menerangi jalan hidup manusia. Salah satu sebutan bagi Quran adalah ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kami wahyukan ruh kepadamu. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan orang yang menerima dakwah para nabi, para rasul sebagai orang yang hidup. Jiwanya hidup. Adapun orang yang tidak menerima Al-Quran, jiwanya tetap mati karena seolah-olah jiwanya tidak termasuki oleh ruh. Karena itulah kalau para ulama zaman baheula melihat orang-orang kafir berjalan, disebut ada kuburan yang sedang berjalan. Kenapa? Karena raganya, badannya menjadi kuburan bagi jiwanya yang sudah mati. Jiwanya sudah mati, terkubur di dalam badannya, sehingga badannya disebut sebagai kuburan yang berjalan sebelum dia dikuburkan setelah kematiannya nanti. Itu kuburan yang sedang berjalan.
Dalam surah Al-An'am ayat 122 Allah menyatakan wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kamam mathaluhu fidh dhulumat laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Kata Allah, kami jadikan bagi dia cahaya. Dia berjalan dengan cahaya itu di tengah-tengah manusia. Dia itu maksudnya Nabi atau Rasul. Berjalan di tengah manusia dengan membawa cahaya. Ajaran yang dibawa cahaya. Apakah dia sama dengan orang yang berjalan di tengah gelap, kegelapan dan tidak ada jalan keluar baginya? Ini gambaran antara orang yang hidup dengan ada Al-Quran di dalam dirinya. Dia hidup dan berjalan di atas cahaya yang terang benderang. Kita berjalan di tengah siang hari, mau kemanapun, mau ada apapun, kita bisa mengantisipasinya. Ada batu, kita hindari. Ada lubang, kita loncat. Ada ular, kita lari. Arah barat, timur, utara, selatan kita tahu. Kalau terang benderang, ya enggak? Tapi kalau di tengah kondisi yang gelap gulita, mau melangkah juga ragu. Apakah pas melangkah itu aman apa tidak? Jangan-jangan ada lubang, jangan-jangan ada batu, jangan-jangan ada beling, jangan-jangan ada ular lagi berbaring di sana, pas keinjak dia ngigit. Kan gitu ya? Pernah nggak kita di rumah listrik mati dari kamar, mau ngambil lilin di dapur, gelap. Kita tahu sehari-hari posisi meja, kursi, lemari gitu kan. Apakah berjalan dari kamar ke dapur itu bisa cepat lari? Enggak, meraba-raba, kadang kejeduk ke ujung meja, sakit gitu kan, padahal sudah hafal banget letak-letaknya, tapi karena gelap kita nggak bisa memastikan. Sampai di dapur cari lilin, diraba-raba, yang keraba sambal malah, yang tidak boleh disentuh malah tersentuh, yang harusnya diambil nggak ketemu. Itu kalau dalam kondisi gelap, ya enggak? Quran ini cahaya. Inilah faedah yang keempat.